Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberi anugerah untuk boleh menikmati hari yang baru pagi ini. Sebelum kita memulainya, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami, dan kami ingin menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu untuk boleh menuntun kami menjalani hari ini. Kiranya Engkau berkenan menyapa kami Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Yeremia 50 ayat yang ke-33 hingga 46. Namun saya membacanya ayat yang ke-33 hingga 34 saja. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka. Tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Sedang terkasih, kita tahu bahwa Israel adalah umat pilihan Allah. Namun sebagai harta kesayangan Tuhan, itu bukan berarti mereka boleh hidup semaunya. Tetapi sebagai milik Tuhan, mereka harus hidup sesuai dengan aturannya Tuhan, koridornya Tuhan, keinginannya Tuhan, karena mereka adalah milik Tuhan. Namun Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, sehingga akhirnya meskipun Tuhan sangat mengasihi mereka, Tuhan harus mendisiplinkan mereka. Tetapi bukan berarti Tuhan membuang mereka, karena di dalam hukuman itu pun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan marah sesaat, tetapi kasih setianya selama-lamanya. Nah, ketika Israel dan juga Yehuda, mereka dikuasai oleh musuh, ditindas oleh musuh, dan mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan, tidak berdaya, tidak mampu untuk membebaskan dirinya. Maka di dalam ayat yang ke-34, tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka. Saudara, dari ayat firman Tuhan ini kembali kita diingatkan. Ada masanya Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk, persoalan, masalah, kesulitan, tantangan terjadi dalam hidup kita. Namun itu bukan berarti bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita. Ketika Israel sedang ada di dalam pembuangan dan mereka sama sekali tidak berdaya untuk membebaskan diri, maka Allah sang penebus itu tampil untuk memperjuangkan kebebasan mereka, dan dengan cara yang ajaib Tuhan melepaskan mereka. Demikian juga dengan kita. Kadangkala di dalam kasih-Nya Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit penyakit, mengalami persoalan pergumulan hidup yang berat. Itu bukan berarti Tuhan melepaskan kita. Kadangkala kita juga sudah lama berdoa, menanti jawaban Tuhan, namun Tuhan belum juga menjawab. Tetapi firman ini mengingatkan kita bahwa pada waktunya Tuhan akan bertindak, Tuhan akan melepaskan kita, dan ia akan tampil sebagai penebus kita, sebagai penyelamat kita, dan melepaskan kita, membawa kita di dalam rencana kekalnya. Apapun pergumulan hidup yang kita alami hari ini, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Sebab seandainya pun Tuhan sedang mendisiplinkan umat-Nya, mendisiplinkan kita, itu hanyalah sesaat. Namun kasih setianya selama-lamanya. Ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, Ia tidak pernah membiarkan kita. Namun sebagai penebus Ia akan tampil untuk
menolong kita dan memberikan kita kekuatan ketika kita sudah tidak berdaya, ketika kita sudah tidak mampu, ketika kita sudah putus asa menghadapi situasi di mana kita ada. Saudara, teguhkanlah imanmu kepada Tuhan. Karena ketika kita masih ada di dalam perlindungan Tuhan, harapan itu selalu ada. Dan kita percaya sebagai orang yang telah berserah penuh kepada Tuhan, harapan itu selalu ada. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup selama-lamanya. Kiranya kita boleh terus menjalani hidup ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sumber kekuatan dan juga sumber pengharapan kita dalam situasi kondisi apapun. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk perenungan firman ini yang kembali mengingatkan kami ketika Tuhan mengizinkan Israel dikuasai oleh Babel. Mereka dibuang karena kejahatan, pemberontakan yang mereka perbuat di hadapan Tuhan. Namun sesungguhnya Tuhan akan tampil untuk menyelamatkan, membebaskan mereka. Ketika mereka tidak berdaya menghadapi situasi yang mereka alami, sungguh di dalam waktumu Engkau sendiri tampil dan bertindak melepaskan umatmu. Apapun pergumulan hidup yang kami alami sekarang ini, yang Engkau izinkan terjadi di dalam hidup kami, Bapa, kami percaya kami tidak pernah sendirian, tetapi Tuhan selalu ada bersama kami, menyertai kami, menopang kami, memberi kami kekuatan, dan bahkan dengan cara yang ajaib, pada waktumu Engkau memberikan kami jalan keluar. Tuhan, kuatkan terus iman kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan hari lepas hari. Sertai kami sepanjang hari ini, berkati kami Tuhan, dan kiranya di dalam perkenan-Mu Engkau buat berhasil apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.